Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam cagar budaya. Kali ini Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang melaksanakan ekskavasi penyelamatan tahap 2 di situs Pandegong. Ekskavasi situs Pandegong ini sudah kita lakukan dari tahun lalu, tahun 2021, dengan hasil yaitu menampakkan struktur Candi Pandegong dari penampil sisi barat, lalu sisi utara dan sebagian sisi timur. Hasil yang sudah kita dapatkan ini berupa, pertama di sisi sebelah barat ini sudah jelas ada penampil tangga ya. Penampil tangga ini terlihat dari penampil barat ada perpanjangan ke arah barat sepanjang 2,60 m. Ini masih menyisakan struktur yang kemudian memiliki profil hias ya, profil hias palang. Ini meskipun di bagian atas hilang, ini sudah jelas menampakkan kondisi di mana arah hadap candi kemudian menghadap ke barat begitu. Di sisi barat juga kita temukan pada tahun lalu itu arca ya, arca yang di sisi barat daya itu berupa arca nadiswara yang tinggal separuh fragmen gitu. Lalu kemudian yang di sebelah barat laut ini berupa arca Mahakala, posisinya di sini. Lalu kita juga di tahun lalu juga menemukan bagian dari kaki candinya, itu struktur yang paling tinggi berupa struktur dinding yang mengarah ke arah utara, itu setinggi 186. Ini masih menyisakan profil hias juga, motif hias palang juga. Ini masih utuh. Ini data kita yang paling utuh di antara data-data dinding yang lain itu. Ini setinggi 186. Ini juga cukup menarik ya, kita kaji. Ternyata memang setiap profil-profil dari penampilnya ini memiliki motif hias yang sama. Selain di bagian bawah ini juga berupa semacam panil tetapi kosong gitu ya, berbentuk persegi panjang ini. Oke, ini masih menuju ke penampil sisi utara. Penampil sisi utara juga masih menyisakan motif hias yang sama, yaitu berupa palang. Menariknya, kemudian ketika kita kita sambungkan dengan temuan arca, kebetulan arca yang kita temukan itu Nadiswara dan Mahakala. Itu memang berada di sebelah barat, jadi penampil barat sisi kanan dan kiri dari trap tangga itu. Nadiswara dari sebelah kiri, lalu Mahakala dari sebelah kanan. Dari hasil yang kita temukan kemarin, arca itu menunjukkan bahwa sisi kanan kiri dari arca, kemudian dari belakang menunjukkan pahatan yang tidak rapi. Kemudian dari temuan itu kita juga jumpai ada semacam sisa batu bata yang menempel kuat di di sandaran arcanya dengan tinggi kurang lebih sekitar 63 cm. Rata-rata tinggi arca itu 63 gitu ya. Itu menunjukkan bahwa kemungkinan besar arca itu berada dalam relung candi dan dia menempel pada strukturnya. Bisa kita bayangkan dengan ketinggian arca 63 cm lalu dia menempel pada candinya, bisa jadi relung candinya ya sekitar 1 meteran atau mungkin bisa 80 atau mengikuti bentuk dari arcanya sendiri, ketinggian dari arca sendiri. Dan itu menunjukkan bahwa sebenarnya dengan adanya penampil di setiap sisinya, setiap sisi candinya, yaitu barat, lalu utara, timur, dan selatan, menunjukkan adanya dinding candi, badan candi yang di atasnya ada relung yang dimana arca itu berada. Seharusnya di sini, ya. Itu gambaran kita. Lalu ini hasil dari ekskavasi kita tahap pertama, yaitu tahun 2021. Menginjak pada tahun 2022, yaitu ekskavasi tahun ini gitu, kita mengupas sisi timur, ini bagian sisi timur, lalu dengan sisi selatan. Lalu kita juga kupas bagian atas dari candinya ya. Begitu juga dengan sumurannya. Yang sisi timur ini jelas menunjukkan adanya suatu kondisi yang mengalami kerusakan yang sangat parah gitu. Terbukti bahwa sebenarnya
setiap sisi itu harusnya ada penampil, baik utara, barat, selatan maupun timur ini. Namun dalam kenyataannya kita hanya ditinggalkan gitu, hanya menyisakan bagian pondasi dari penampil itu. Kenapa kita duga ini adalah penampilnya? Karena selain ada struktur yang memanjang sekitar 170 dari sudutnya, ini ada profil yang kemudian mengarah, struktur yang mengarah ke arah timur. Inilah sebenarnya sisa dari penampil sisi timur itu, hanya saja menyisakan pondasi sebanyak 7 lapis bata. Itu hampir sama dengan pondasi yang ada di trap tangga yang kita kupas tahun lalu begitu ya. Itu semakin kuat dugaan kita bahwa memang rata-rata pondasi dari candi ini sekitar 5 sampai 7 lapis batu bata. Itu yang tidak tertampakkan begitu. Ini pun yang tersisa dari pondasi penampil hanya selebar kurang lebih 1 meter ini. Lalu kita lihat bahwa selain dugaan penampil ini, kita lihat bagian yang seharusnya menjadi bagian dari kaki candinya, ini hanya tersisa bagian isian. Ini pada bagian dalam itu ada semacam dinding gitu ya. Kalau kita lihat itu seperti tatanan yang rapi, tapi sebenarnya dia adalah bagian dalam dari penampil tangga ini, penampil dari struktur penampil timur ini gitu. Oke, kita lanjut. Ini teman-teman, kita juga menemukan kondisi data di mana bagian dari bagian dari sisa struktur ini ada perlubangan. Ini memang sengaja setelah kita ketahui ada lubang, kemudian kita agak tutupi karena memang takut nanti kalau dia runtuh gitu ya. Ini kurang lebih sekitar setengah meter ini untuk lubangnya. Hanya saja kalau dilihat dari perlubangannya ini tidak sampai menembus. Kemungkinan ini adalah proses di mana mereka ingin melakukan pengangsiran menuju ke lubang sumurannya. Hanya saja dia berhenti sampai di sini. Lihat ini lapisan tanah yang tersisa dari sisa pengambilan bata-bata isian sama bata kulit dari penampil timur, struktur penampil timur, penonjolan penampil di sebelah timur. Ini ada memang sengaja dia hancurkan gitu ya. Sambil ada beberapa isian. Ini terlihat ada struktur yang menggantung, sementara struktur yang di sini masif begitu ya. Itu terlihat jelas. Oke, lalu kita jalan. Ada indikasi kerusakannya lebih dari 3 meter ini Mbak. Ada 3 meter. Seharusnya disinilah kemudian penampil itu berbelok. Ada penampil di sini, kemudian seharusnya di sini penampil itu berhenti lalu berbelok dia menuju ke sudutan sini. Nah, ini sudut dari sisi tenggara ini sudah hilang juga ini sudah masif. Jadi mulai dari penampil timur sisi utara itu sudah habis, hanya menyisakan pondasi, lalu berjalan ke arah selatan menuju ke sudutan yang mengarah kepada penampil selatan. Ini juga sudah mengalami kerusakan. Ini menarik sekali bahwa penampil selatan pun ternyata juga tidak luput dari pengerusakan itu. Kita coba lihat. Inilah yang kita kupas di hari ke-8. Ini menunjukkan ada pengerusakan. Seharusnya penampil selatan ini sepanjang 4 meter, sama dengan penampil-penampil lain. Dia memiliki panjang 4 meter, kemudian lebarnya sekitar 170-an cm. Tetapi kondisi sudutan ini di sini hilang. Jadi seperempat ya, mungkin seperempat ya, sekitar 1 meter hilang. 1 meter struktur hilang, benar-benar masih ke arah utara ini. Seharusnya di sini ada struktur yang menunjukkan adanya dinding penampil selatan sisi timur. Ini seharusnya di sini, teman-teman. Ini sudah mengalami kerusakan. Nah, di bagian sudut, seharusnya sudutan itu sudah mengalami kerusakan juga. Ini ada pelubangan tapi kita tutup. Di sebelah sini ini ada pelubangan di dalam sini tapi kita tutup. Ternyata hasil pelubangan ini kemungkinan besar menembus di sumuran yang kita sebenarnya sumuran kita progreskan dari hari ke-1 perlahan-perlahan hingga hari ke-10
kita bisa menggali hingga kedalaman kurang lebih 4 meter, tetapi pada kedalaman 3 meter ini sudah air permukaan naik gitu ya, hingga kita kesulitan untuk melanjutkan. Sementara struktur itu sebenarnya masih berlanjut ke dalam. Di sisi selatan dari sumuran itu ada perlubangan yang mengarah ke arah lubang ini, teman-teman. Nanti kita bisa lihat di bagian sumurannya. Yuk, kita lanjut ke penampil selatan. Inilah yang kita yakini ini sebagai penampil selatan. Di atas dari penampil selatan ini ada pohon yang besar waktu itu. Dari tahap pertama kita belum sempat untuk melakukan pemotongan, tapi di tahap 2 kita berhasil melakukan pemotongan. Ini akar-akarnya hingga nutupi struktur ini, struktur penampil selatan. Tetapi menariknya, antara perusakan yang disebabkan oleh aktivitas akar dan aktivitas manusia, lebih masif perusakannya dilakukan oleh manusia. Karena akar ini sifatnya hanya menekan, lalu hanya mendorong, menyebabkan strukturnya hanya melesak, lalu kemudian hanya merekah gitu ya. Sementara dari strukturnya isiannya, batu batanya masih ada, masih nyata ada kita temukan. Ini buktinya. Ini cukup menarik. Seharusnya di sini ada dua motif palang ya di sebelah sini, tapi kita tidak jumpai lagi. Kita masih bersyukur di sisi utara kita jumpai, teman-teman. Ada penampil barat, penampil utara yang dindingnya masih utuh, menyisakan motif hias, 2 motif hias di kanan kiri. Seharusnya di sini ada gitu. Oke, ini akar pohon juga menjadi kendala bagi kita, tapi alhamdulillah kita bersama tim berhasil membuka kotak ini, bahkan pohonnya kita bisa kupas, kita potong. Oke. Ini penampil sisi selatan ya. Seharusnya di atas ini ada arca yang biasa disebut sebagai Agastya. Kalau tadi timur seharusnya ada arca, di atas penampil itu ada arca berupa Ganesha. Kalau yang di utara, penampil utara itu harusnya ada arca Durga itu. Tapi kita belum temukan ketiga arca itu, entah masih ada atau enggak. Itu menjadi bagian dari potensi sekeliling dari struktur situs Pandeglang ini. Oke, ya ini yang terakhir. Ini juga hasil pertemuan antara hasil kegiatan tahun lalu dengan kegiatan tahun sekarang. Tahun 2021 kita sudah menampakkan sudut dari barat daya. Inilah sudut barat daya. Pembentuk inti dari candi ini ya ini. Sebelum ketambahan dari penampil yang menonjol itu. Ini mulai sini ada perbedaan antara warna ya. Di sini sudah berlumut, yang sini belum. Ini perlu dilakukan konservasi juga ini nanti. Ini sudah jelas di sini sudutnya, sudut dari barat daya dari Candi Pandeglang ini. Nah, ini yang mulai kita lakukan ekskavasi di tahun ini. Ini masih terlihat utuh meskipun bagian hiasan motif hias palang sudah tidak ada, itu sudah tidak kita jumpai. Kalau bicara soal motif hias palang, kalau di sini tidak, di sisi selatan sudah tidak ada, dinding penampil sudah tidak ada, tetapi kita masih punya pembanding di sisi utara karena di sana masih utuh. Yang tadi saya bilang ada struktur yang tinggi 183 cm dan menyisakan penampil palang motif hias palang yang masih utuh. Itu data kita dan itu sangat penting bagi kita. Oke, lanjut kita menuju ke bagian atas dari candinya. Kita sudah berdiri di atas di atas dari trap tangga, penampil tangga. Ini berada di sebelah barat. Kita mengarah ke arah timur. Kita berjalan naik gitu. Ini yang masih tersisa dari permukaan atas dari Candi Pandeglang, struktur Candi Pandeglang. Kita masih melihat ada struktur bata yang masih intak, meskipun di beberapa lokasi sudah mengalami pengambilan gitu ya, batu bata yang sudah, jadi ketinggiannya sudah bervariatif. Yang seharusnya pada posisi ini seharusnya berdatar, karena disinilah nanti ada penampil-penampil yang di atasnya terdapat relung yang di dalamnya ada arcanya. Oke, ini bisa dilihat sekelilingnya sudah mengalami kerusakan yang cukup.
lumayan banyak ya pengusakannya. Selain mungkin ada runtuhan dulu, candi yang tadinya tinggi kemudian runtuh menyisakan bagian ini, lalu kemudian ada pengusakan. Oke, ini teman-teman lihat alur yang ada di bagian atas sisi timur. Ini berkaitan, mungkin saja berkaitan dengan pengerusakan yang ada di timur, di penampil timur ya. Ini ada pelubangan. Ini sudah kosong ini di sebelah sini. Ini sudah mengalami seperti memang dia dipahat untuk mengarah kepada sumurannya, dan kemudian bertemu di dinding dari sisi utara penampil. Nah ini dari arah ini kemudian di sini. Ini menarik sekali karena kerusakan dari dinding utara sumuran ini apa namanya rata begitu ya, sampai ke bawah hingga kedalaman kurang lebih 4 meter. Lihat ini kerusakannya. Kalau kita ukur betul ada sekitar 50 cm, rapi. Dia mengambil batu batanya rapi. Itu terbukti ketika kita melakukan penggalian sumuran ini, material tanahnya itu bercampur dengan bata-bata yang utuh dan diletakkannya itu di kanan kiri. Sepertinya memang pelubangannya itu lurus ke sana ya, lurus ke sana, ke arah dari arah utara lalu kemudian menuju ke arah selatan. Bata-bata yang ada di sini, material yang seharusnya menutup bata-bata yang menutupi dari dinding utara itu terbuangnya ke kanan dan ke kiri, jadi ke arah barat dan ke arah timur. Itu kita gali ya kedalaman 4 meter. Kedalaman lot 4 itu kita melihat adanya kondisi di mana sesuatu yang tidak lazim. Kenapa tidak lazim? Karena arca kita temukan fragmen arca itu ada di sudut timur laut dari struktur struktur sumuran ini di kedalaman kurang lebih 3 meter di sudut ini. Jadi kita temukan fragmen arca yang ternyata fragmen arca itu berbentuk bentuknya dari perut hingga ke kaki. Terus kemudian di sisi kanan dari fragmen itu terdapat semacam seperti batang gitu ya, seperti batang atau seperti tongkat yang ke arah atas, lalu sebelah tangan kirinya memegang sampur, tangan kirinya lurus memegang sampur atau selendang begitu. Ketika kita angkat, kita dokumentasikan dulu di mana lokasinya, titiknya berapa dari kotak ekskavasi kita, dari X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa, lalu kemudian kita angkat, kita dokumentasikan dulu, lalu kita angkat dan kita sambungkan dengan temuan arca tahun lalu, yaitu nadi suara yang kita temukan pada tahun lalu itu dari perut ke atas sampai kepala gitu, ternyata sama. Itu menarik sekali. Kenapa? Karena yang satunya pada tahun lalu kita temukan di sisi barat, masih pada level atas itu ya, maksudnya di level atas itu berada pada struktur kaki bagian dasar, kaki candi bagian dasar. Sementara pecahannya yaitu dari perut ke kaki sampai mata kaki itu ditemukan di kedalaman 3 meter di dalam sumuran. Itu bukti bahwa sebenarnya pengerusakan itu terjadi dan nyata terjadi begitu ya. Nah, itu yang satu yang menjadi bukti bahwa kita temukan arca yang ada di kedalaman 3 meter. Di atasnya kita juga menemukan berbagai macam benda yang tidak lazim juga. Misalnya kita temukan linggis. Itu bukti bahwa memang ada pengerusakan di sini, nyata linggis itu digunakan untuk mencongkel dan sebagainya. Kita kemudian juga temukan celupa. Celupa itu lampu minyak, bahannya dari tempatnya itu berbahan dari tembikar ya, tanah liat yang dibakar, dan biasanya digunakan minyak dan ada sumbunya di dalamnya, entah kapas atau apa begitu, untuk dinyalakan sebagai penerangan itu. Lalu kemudian beberapa fragmen gerabah, juga fragmen porselen kita juga dijumpai di bagian dalam ini. Terkait dengan peripih kita masih tanda tanya besar, apakah peripih itu juga masih ada atau tidak, karena hingga kedalaman 4 meter kita belum jumpai
indikasi adanya peripe itu. Tetapi kita masih yakini bahwa sebenarnya struktur ini masih dalam lagi. Hingga 4 meter itu kita masih melihat ada struktur lagi ke dalam. Itu mungkin akan kita kupas lagi pada tahap berikutnya, dan itu menjadi bagian dari potensi yang harus kita selamatkan begitu ya. Ini yang tadi saya bicarakan tadi di bawah, di sudut tenggara dari Candi Pandegong, ada pengerusakan di sana, yaitu antara penampil selatan sisi timur, lalu berkaitan dengan perlubangannya. Ini ketemunya perlubangannya di sini, teman-teman. Kita lihat ada kubangan air di sana. Itu di sana ada lubang itu. Nah, itu lubang itu dibuatnya perlubangannya juga mirip seperti seolah-olah dia rapi, tetapi sebenarnya itu adalah pengerusakan baru juga. Sama juga pengerusakan yang terjadi di sisi utara, hanya saja dia perlubangannya lebih lebar gitu, ke dalam dia semakin lebar. Kalau kita levelkan dengan perlubangan yang ada di sisi tenggara, itu sejajar itu, teman-teman. Oke, itu yang jadi catatan kita. Sumuran ini juga besar. Kita kemarin ukur, itu ukurannya 2 meter 34 cm kali 2 meter 34 cm. Itu juga ukurannya besar gitu. Oke, ini juga punya apa namanya, ciri khas juga, bahwa setiap sudut-sudut dari apa namanya struktur sumuran juga ada sudutan, ada penonjolan apa namanya, penonjolan. Itu yang sebelah sana rusak, yang utuh ada di sudut timur barat laut. Itu utuh, ukurannya penonjolan batu bata itu 10 cm kali 12 cm. Hampir di setiap sudut ada, hanya sebagian ada yang utuh, ada yang sudah rusak. Jarak antar sudutan itu ke bawah itu ada 13 lapis atau sekitar 1 meter. Itu polanya sama, semakin ke bawah itu juga ukurannya sama, 13 lapis 1 meter, 13 lapis 1 meter, 13. Jadi setiap 13 lapis, setiap 1 meter itu ada sudutan-sudutan semacam ini. Apakah itu fungsinya, kita perlu kaji ulang terkait dengan fungsinya. Sementara itu yang bisa kita lihat, data-data yang kita punya selain struktur, kita juga punya data-data terkait dengan temuan serta seperti fragmen tembikar, fragmen porselen, lalu apa namanya, bata-bata dengan bentuk-bentukan yang bervariasi begitu. Demikian laporan dari hasil ekskavasi kita tahap 2 sambil kita mengingat hasil ekskavasi tahap pertama. Semoga hasil-hasil ekskavasi ini menjadi gambaran buat kita bahwa pada kenyataannya demikianlah data yang kita punya, antara data yang masih utuh dan beberapa yang sudah rusak. Tetapi jawabannya masih sama, bahwa tujuan kita ini ingin menunjukkan bahwa bagaimana sih sebenarnya bentuk dari denah dari Candi Pandegong ini. Dan pada tahap 2 ini sudah kita jawab bahwa bentuk dari denah ini nyata, bahwa setiap sisi dari candi ini memiliki penampil-penampil yang dimana di atasnya kemungkinan ada arca-arca. Yang kita temukan masih 2 arca, masih ada 3 arca yang masih kita duga ada. Kita mohon doanya semoga arca-arca itu bisa kita temukan dan menjadi data bagi kita, dan menjadi tambahan khasanah kekayaan budaya bangsa kita. Demikian laporan kami, semoga bermanfaat. Tetap kita jaga kebersamaan. Salam budaya, salam jagat budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.